إلهي لست للفردوس سئالا ولا أقوى على النار الجحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ahli sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Kaum muslimin yang insya Allah dirahmati oleh Allah dimanapun Anda berada. Di dalam hidup ini ada suatu hal yang akan senantiasa membersamai kita. Mulai dari kita terlahir di dunia sampai kita meninggalkan dunia. Mulai dari kita keluar dari rahim ibu kita sampai kita ditanam di dalam liang lahat. Apa hal yang akan senantiasa membersamai kita itu? Suatu hal yang akan senantiasa membersamai kita ialah ujian dan cobaannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam hidup ini tidak ada orang yang terlepas dari yang namanya ujian dan cobaan. Setiap orang pasti memiliki ujian dan cobaannya masing-masing. Ketika Allah memberikan ujian dan cobaan, Allah juga sudah memberikan cara untuk mengatasinya. Sebagaimana firman Allah di dalam surah Al-Baqarah ayat 153. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah. Pada awal ayat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala memulai firman-Nya dengan memberikan undangan kepada orang-orang yang beriman. Undangan Allah itu ada banyak macamnya. Kalau yang untuk umum, yang untuk seluruh manusia di muka bumi ini, ya ayuhan nas, wahai sekalian manusia. Tetapi kali ini Allah menggunakan ya ayyuhalladzina amanu. Jadi Allah mengkhususkan undangannya kali ini hanya untuk orang-orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ista'inu, minta tolonglah kepada Allah. Ketika kita hendak meminta tolong, itu ada adab dan caranya. Ketika kita ingin meminta tolong kepada orang tua, adab dan caranya ialah kita mengucapkan dengan lemah lembut, kita ucapkan dengan sopan santun. Ketika kita hendak meminta tolong kepada bupati, kita buat proposal, kita ajukan kepada bupati. Begitupun ketika kita hendak meminta tolong kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, juga ada caranya. Bagaimana caranya kita meminta tolong kepada Allah? Tenang, ini kita lanjutin ayatnya. Di dalam ayat ini Allah jelaskan bis-sabri. Yang pertama dengan sabar. Jadi ketika ujian itu datang kepada kita, cobaan itu datang kepada kita, yang pertama kita lakukan adalah bersabar. Bukan malah frustasi, bukan malah gantung diri sampai mati, tapi bersabar. Setelah kita bersabar, apalagi yang kita lakukan? Wassalah. Yang kedua, salat, kata Allah. Setelah kita bersabar, kita ambil air wudhu, kita bentangkan sajadah, kita bersujud kepada Allah, kita adahkan tangan kita ke langit, kita minta apa yang kita mau kepada Allah. Dengan meminta kepada Allah, mudah-mudahan Allah kabulkan apa yang kita inginkan. Sesungguhnya ketika Allah memberikan ujian dan cobaannya kepada kita, itu bukan artinya Allah benci kepada kita, tetapi Allah rindu kepada kita. Kita ini kalau udah dikasih nikmat yang banyak oleh Allah, kita lupa sama Allah. Tapi coba kalau kita dikasih ujian, pasti kita datang ke Allah, kita meminta kepada Allah. Itu adalah surat undangan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah rindu sama kita. Ada sebuah kisah dari sahabat baginda Nabi Muhammad SAW yang suaranya merdu dalam melantunkan azan. Siapa yang tidak kenal? Ialah Bilal bin Rabah. Bilal bin Rabah dulunya adalah seorang budak dari tuannya yang kafir. Bilal bin Rabah, dia tetap teguh memegang tali agama Islam. Meskipun ia senantiasa dicambuk, ditimpa dengan batu, dilempar dengan batu oleh tuannya, ia tetap teguh mempertahankan keimanannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Bilan bin Rabbah yang sudah dilempar batu, yang ditimpa dengan batu, tetap bersabar dengan agama Allah. Lantas kita yang cuma kesandung batu dikit, aduh, ya Allah, berat banget ujian ini ya Allah. Apa kita tidak malu? Ujian yang kecil pun kita besar-besar kepada Allah Subhanahu wa taala. Selesai kita introspeksi diri, kita lihat orang-orang yang lebih susah dari kita, orang-orang yang ujiannya lebih banyak dari kita. Mereka tetap sanggup untuk menjalani kehidupan ini. Lantas kita yang sudah Allah berikan nikmat yang begitu banyak, mengapa kita masih enggan untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala? Kaum muslimin yang insya Allah dirahmati oleh Allah dimanapun berada. Dari ayat dan kisah tadi, kita dapat mengambil pelajaran bahwa ketika ujian dan cobaan itu datang kepada kita, yang pertama kita lakukan adalah bersabar. Bersabar atas ujian yang Allah berikan, bersabar atas cobaan yang Allah berikan kepada kita. Setelah kita bersabar, kita laksanakan sholat, kita meminta kepada Allah. Di dalam sholat itulah kita berdialog dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah kita bersabar dan kita melaksanakan sholat, lalu yang ketiga adalah kita lihat hikmah yang ada di balik semua itu. Dengan kita mendapatkan hikmah di balik semua itu, insya Allah kita jadikan hikmah itu sebagai pelajaran dalam hidup kita. Maka insya Allah kehidupan kita ke depannya akan menjadi lebih baik, akan menjadi lebih tentram, akan menjadi lebih penuh dengan kenikmatan. Sekianlah yang dapat saya sampaikan. Pergi ke kota, rambut dicukur. Rambut dicukur, model macan tutul. Mari memperbanyak bersyukur, mudah-mudahan hidup kita mantul. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.